Di ruang tamu kediaman keluarga Jayanegara terlihat Garfi yang sedang duduk dan ditemani dua pengawal setia di belakangnya. Sedangkan Chaiden dan Amelda yang baru pulang terlihat berjalan sambil bergandengan tangan memasuki rumahnya. Chaiden yang tidak sengaja melihat sesosok pria tua yang dikenalnya, langsung menghentikan langkahnya. "Ada apa sayang?" tanya Amelda. Chaiden yang tidak menjawab pertanyaan Amelda, masih terus memperhatikan pria tua itu. "Paman," ucap Chaiden keras, memanggil pria tua itu yang tidak lain adalah Garfi Jayanegara. Garfi yang sedang fokus menatap layar handphonenya langsung menoleh ke arah sumber suara itu. "Chaiden," ucap Garfi keras, lalu berdiri. Chaiden yang senang melihat pamannya datang, langsung berlari ke arahnya. "Paman, aku merindukanmu," ucap Chaiden, lalu memeluk pamannya. "Keponakanku tersayang Chaiden. Bagaimana kabarmu?" ucap Garfi, setelah mereka melepaskan pelukannya. "Aku baik-baik saja paman. Apalagi setelah melihat paman datang," jawab Chaiden. Garfi tertawa mendengar jawaban dari Chaiden. "Kamu bisa saja," ucap Garfi. "Bagaimana kabar paman?" ucap Chaiden. "Seperti yang kamu lihat. Aku baik-baik saja, tapi aku sudah bertambah tua sekarang," jawab Garfi, lalu mereka tertawa. "Paman, aku mau memperkenalkan kekasihku. Amelda namanya," ucap Chaiden. "Oh ya, di mana dia?" ucap Robert yang senang. Chaiden langsung menoleh ke arah Amelda, lalu melambaikan tangannya. "Sayang, kemarilah," ucap Chaiden keras memanggil Amelda. Amelda berjalan dengan anggun mendekati Chaiden dan Garfi. "Sayang, perkenalkan ini adalah Paman Garfi," ucap Chaiden. Amelda menganggukkan kepalanya pelan lalu tersenyum manis ke arah Garfi. "Saya Amelda paman," ucap Amelda. "Kamu cantik sekali Amelda. Kamu sangat cocok menjadi kekasih keponakan tercintaku," ucap Garfi. "Iya dong paman." "Siapa dulu, Chaiden?" ucap Chaiden sombong sambil menepuk dadanya sendiri. Setelah berkenalan, mereka duduk di sofa dan melanjutkan obrolannya. "Kalian habis dari mana?" ucap Garfi. "Biasa paman, berbelanja. Percuma dong keluarga kita kaya raya tapi tidak kita nikmati," ucap Chaiden. "Hahaha, betul juga kamu. Itu yang aku suka dari kamu," ucap Garfi. Amelda hanya tersenyum dan memperhatikan mereka mengobrol. "Oh ya, kenapa paman tidak memberitahuku dulu kalau ingin datang?" ucap Chaiden. Tidak perlu. Lagi pula aku tidak lama. Hanya ada hal yang ingin aku bicarakan," jawab Garfi. "Hal apa paman?" tanya Chaiden penasaran. "Nanti juga kamu tahu," jawab Garfi, lalu dibalas dengan anggukan kepala oleh Chaiden. "Paman sudah bertemu ibu?" tanya Chaiden. "Belum. Tapi aku sudah memberitahu Robert kalau aku sudah di sini. Palingan tidak lama lagi ibumu akan turun," jawab Garfi. "Oh ya, aku dengar adikmu sudah menikah ya? Memangnya dia sudah tidak gila?" tanya Garfi. "Oh dia? Iya, dia sudah menikah. Tapi dia masih tetap gila seperti dulu paman," jawab Chaiden, lalu tertawa dan diikuti oleh pamannya. "Syukurlah, aku senang mendengarnya," ucap Garfi, lalu kembali tertawa bersama dengan Chaiden. Amelda yang tadinya senang mendengarkan perbincangan antara Chaiden dan pamannya, tiba-tiba menjadi bingung. Kenapa mereka terlihat senang sekali mengetahui Alvarendra gila? Ucap Kalista dalam hati. "Chaiden, lebih cantik mana, kekasihmu atau istri orang gila itu?" tanya Garfi penasaran. "Tentu saja jauh lebih cantik kekasihku Amelda dong paman. Bagaikan langit dan bumi," jawab Chaiden, lalu menoleh ke arah Amelda. Amelda yang tadinya bingung, kembali senang mendapatkan pujian dari kekasihnya. Tidak lama kemudian terlihat Nyonya Hena keluar dari lift lalu berjalan menghampiri Garfi. Chaiden yang melihat ibunya datang, langsung menyapanya. "Mama, paman datang," ucap Chaiden kepada ibunya.
Iya putraku. Jawab Nyonya Hena, sambil berjalan mendekati Garfi. Nyonya Hena langsung duduk di samping Caiden. Walaupun sudah cukup lama Nyonya Hena dan Garfi tidak bertemu, mereka terlihat biasa saja. Seperti tidak ada kerinduan yang terpendam di antara mereka. Bagaimana kabarmu Hena? Ucap Garfi berbasa-basi. Seperti yang kamu lihat Garfi. Ucap Nyonya Hena. Sepertinya kamu bertambah sangat tua Hena. Ucap Garfi sedikit menghina. Sama sepertimu. Ucap Nyonya Hena singkat. Hahaha, sikapmu masih sama seperti dulu Hena. Ucap Garfi. To the point saja Garfi. Ada perlu apa kamu kesini? Ucap Nyonya Hena. Apa aku tidak salah dengar? Aku ini masih keturunan keluarga Jayanegara. Jadi aku masih punya hak datang ke sini. Ucap Garfi. Nyonya Hena memutar bola matanya sendiri akan tidak suka dengan jawaban dari Garfi. Mamah jangan begitu dong. Paman Garfi sudah jauh-jauh datang ke sini. Ucap Caiden, bermaksud membela pamannya. Diam kamu, ucap Nyonya Hena yang memarahi Caiden. Caiden yang takut langsung diam dan menundukkan kepalanya. Hena, kamu jangan memarahi Caiden. Dia ini anakmu. Ucap Garfi yang membela Caiden. Apa kamu lupa Garfi? Aku ini punya 2 anak. Apa kamu lupa dengan anakku yang kedua, Rendra? Ucap Nyonya Hena. Iya. Aku tahu Hena. Tapi aku hanya menganggap Caiden sebagai keponakanku. Tidak dengan orang Gi, ucap Garfi terpotong. Cukup, teriak Nyonya Hena, sambil mengetukkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Apa yang aku katakan itu salah, ucap Garfi meledek. Cukup, hentikan Garfi. Jika kamu terus menghina Rendra, aku akan memecatmu sebagai manajer pembelian di perusahaan tambangku. Ucap Nyonya Hena yang semakin marah. Prok, prok, prok. Garfi bertepuk tangan sambil bersandar di sofa. Kamu sudah berani ya Hena? Kamu sudah tidak memandangku lagi sebagai keturunan asli dari keluarga Jayanegara. Ucap Garfi. Cukup, Paman Mamah. Kumohon hentikan. Jangan bertengkar lagi. Tidakkah kalian lihat di sini juga ada Amelda? Apa kalian ingin membuatku malu? Ucap Caiden yang bermaksud menengahkan. Seketika Nyonya Hena dan Garfi diam lalu menoleh ke arah Amelda. Sedangkan di kamar Alfarendra, terlihat Kalista duduk di kasur, menunggu suaminya keluar dari ruang wardrobe. Bagaimana dengan yang ini? Tanya Alfarendra, setelah berjalan keluar dari ruang wardrobe. Kalista memperhatikan suaminya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oke, suamiku yang tampan. Ucap Kalista yang puas dengan pakaian yang dikenakan suaminya. Kalista berjalan mendekati Alfarendra, lalu menarik keluar kaos polo dari dalam celana jeans suaminya. Nah, begini lebih keren suamiku. Ucap Kalista setelah menarik keluar kaos polo suaminya. Setelah itu Kalista dan Alfarendra mulai melangkah keluar kamar. Tapi, sebelum mereka membuka pintu kamarnya, Kalista menghentikan langkahnya. Suamiku. Panggil Kalista. Ada apa istriku? Jawab Alfarendra, kemudian mereka saling bertatapan. Baru saja Alfarendra menjawab. Kalista langsung mencium bibir Alfarendra. Wajah Alfarendra yang biasanya datar, berubah menjadi kaget dan kemerahan ketika dicium oleh istrinya. Beberapa detik kemudian Kalista melepaskan ciumannya dan masih terlihat ekspresi wajah Kalista yang memerah malu setelah mencium suaminya. Tolong jaga sikapmu ya suamiku. Apa kamu masih ingat janjimu? Ucap Kalista. Iya, pasti. Jawab Alfarendra. Setelah itu mereka membuka pintu, lalu melangkah keluar dari kamarnya. Sedangkan di depan pintu kamarnya, sudah terlihat Robert dan Rico yang berdiri menunggu Tuan dan Nyonyanya. Sudah siap Tuan, Nyonya? Ucap Robert. Iya, kami sudah siap. Jawab Kalista lalu berjalan dan diikuti Robert dan Rico di belakangnya. Ketika sedang menunggu lift naik, Robert mendekati Kalista. Yakin tidak perlu membawa obat penenang Nyonya, bisik Robert ke telinga Kalista.
Tidak perlu Robert. Aku sudah memberikan obat yang lebih hebat dari itu.